down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi pada video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi penting dan pastinya akan menambah wawasan kita bersama. Tapi sebelum itu, setiap warga negara pasti punya peran penting dalam membangun bangsa. Tapi apakah kita sudah benar-benar memahami arti menjadi warga negara yang baik? Yuk kita akan bahas bersama. So, jangan di skip ya. Sebelum kita mengetahui bagaimana caranya menjadi warga negara yang baik, kita harusnya mengetahui dulu tentang apa itu kewarganegaraan, apa itu negara, dan apa itu konstitusi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah hal yang berkaitan dengan status kita sebagai warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kewarganegaraan adalah segala hal yang ihwal, yang berhubungan dengan warga negara. Terdapat dua pengertian tentang kewarganegaraan. Yang pertama, kewarganegaraan yuridis. Yang kedua, kewarganegaraan sosiologis. Kapan dikatakan kewarganegaraan yuridis? Ketika ditentukan oleh ikatan hukum antara individu dan negara, bisa dibuktikan dengan dokumen resmi seperti kayak KTP, KK, akte kelahiran, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, kewarganegaraan sosiologis, ditentukan oleh ikatan emosional seperti nasib, sejarah, dan tanah air. Adapun kewarganegaraan terbagi atas dua. Yang pertama, asas kewarganegaraan dan problem statusnya. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar atau prinsip yang digunakan untuk menentukan siapa yang menjadi warga negara di suatu negara. Asas kewarganegaraan ini juga bertujuan agar tidak adanya warga negara yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus dan tidak adanya orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Adapun asas kewarganegaraan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu asas kelahiran. Asas kelahiran bisa disebut dengan ius soli. Asas keturunan bisa disebut dengan ius sanguinis. Yang ketiga asas perkawinan, dan yang terakhir yaitu asas naturalisasi. Ius soli. Ius soli adalah asas kewarganegaraan yang ditentukan dari di mana dia dilahirkan. Contoh, seorang anak lahir di Amerika Serikat, tetapi orang tuanya berasal dari negara Indonesia. Karena Amerika Serikat ini menganut ius soli, maka otomatis anak tersebut menjadi warga negara Amerika Serikat, meskipun orang tuanya bukan berasal dari negara sana. Ius sanguinis. Asas kewarganegaraannya ini ditetapkan dari keturunan atau orang tua. Contohnya, seorang anak lahir di Jepang, tetapi orang tuanya berasal dari warga negara Indonesia. Walaupun dia lahir di Jepang, tetapi tetap diakui sebagai warga negara Indonesia karena Indonesia menganut asas ius sanguinis. Asas perkawinan. Asas perkawinan ini kewarganegaraannya ditetapkan dengan status hukum dalam perkawinan. Contohnya, Vina berasal dari warga negara Indonesia sementara Albert berasal dari warga negara Prancis ingin menikah. Hukum negara Prancis menetapkan bahwa seorang istri wajib mengikuti kewarganegaraan suami. Jadi otomatis Vina akan menjadi warga negara Prancis sesuai dengan asas perkawinan. Asas naturalisasi. Asas naturalisasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama asas naturalisasi aktif dan yang kedua asas naturalisasi pasif. Kapan bisa dikatakan asas naturalisasi aktif? Ketika seseorang mendapatkan kewarganegaraan melalui permohonan. Dan kapan dikatakan asas naturalisasi tidak aktif atau pasif? Ketika ia menolak atau seseorang menolak kewarganegaraan dari suatu negara. Contoh asas naturalisasi aktif ini ketika seseorang atlet sepak bola berasal dari Brazil ingin mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia karena ingin membela timnas nasional Indonesia. Setelah melalui syarat-syarat, melalui persetujuan pemerintah, maka ia resmi dikatakan menjadi warga negara Indonesia melalui proses asas naturalisasi tadi. Problem status kewarganegaraan.
Biasanya masalah timbul karena perbedaan asas antara negara-negara seperti apatrid, bipatrid, atau bahkan multipatrid. Apatrid adalah jika seseorang tidak diakui sebagai warga negara manapun, sedangkan bipatrid seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan, atau bahkan multipatrid seseorang yang memiliki bahkan lebih dari dua kewarganegaraan. Jika masalah ini timbul, maka akan terjadi keracunan hukum terutama dalam hak kewajiban sipil seperti pajak dan bela negara. Hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Hak yang kita miliki karena status kita sebagai anggota warga negara itu seperti hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas keadilan, dan hak atas perlindungan hukum. Dan adapun kewajiban kita sebagai warga negara yaitu melaksanakan tugas atau tanggung jawab kita, seperti taat hukum, membayar pajak, dan ikut serta dalam membela negara. Keduanya ini saling berkaitan dan harus seimbang agar tercipta keadilan sosial. Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 sampai 34, mencakup hak atas pendidikan, pekerjaan, kebebasan beragama, berserikat, dan kesejahteraan sosial. Itulah materi tentang kewarganegaraan. Selanjutnya kita akan bahas tentang negara. Negara adalah organisasi tertinggi yang memiliki kekuasaan sah untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Menurut Mariam Budiarjo, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dengan kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya. Unsur-unsur negara berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933. Suatu entitas diakui sebagai negara jika memiliki 4 unsur pokok. Yang pertama, penduduk yang tetap. Maksudnya yaitu rakyat yang menetap di wilayah tertentu. Yang kedua, wilayah yang jelas. Batas antara darat, laut, dan udara sudah diakui. Dan yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Lembaga yang bisa mengatur dan menegakkan hukumnya sendiri tanpa campur tangan asing. Dan yang keempat atau yang terakhir, kemampuan menjalin hubungan internasional. Maksudnya yaitu negara kita sudah diakui dan mampu berinteraksi dengan negara lain. 4 unsur pokok inilah yang menjadi dasar keberadaan negara dan menentukan legalitasnya di mata dunia internasional. Teori-teori terbentuknya negara. Yang pertama, teori ketuhanan. Teori ketuhanan yaitu negara yang terbentuk dari kehendak Tuhan dan kekuasaan penguasanya dianggap berasal dari mandat ilahi. Dan yang kedua, teori perjanjian masyarakat atau bisa disebut dengan kontrak sosial. Negara lahir dari kesepakatan masyarakat untuk menciptakan ketertiban. Menurut Thomas Hobbes, negara dibentuk untuk menghindari kekacauan. Dan menurut John Locke, negara melindungi hak hidup dan kebebasan manusia. Yang ketiga, teori kekuasaan. Negara yang terbentuk karena didominasi oleh kelompok atas, sementara negara yang lemah hanya mengikut. Biasanya ini melalui perang atau penaklukan. Yang keempat adalah teori polinomial, yaitu teori keluarga. Negara berkembang dari organisasi, dari keluarga, suku, masyarakat, hingga terbentuknya negara. Yang kelima, teori hukum alam. Negara lahir karena hukum kodrat manusia yang menuntut keadilan dan kebaikan bersama. Teori ini yang menjadi dasar munculnya konsep hak asasi manusia. Yang keenam yaitu teori modern. Teori modern ini terbagi menjadi beberapa teori lagi. Yang pertama, teori Marxis. Negara sebagai alat kelas penguasa untuk menindas kelas bawah. Yang kedua, teori ekonomi politik. Negara terbentuk untuk mengatur sumber daya ekonomi. Yang ketiga, teori institusional atau negara yang muncul dari berkembangnya lembaga hukum dan birokrasi. Yang terakhir yaitu teori kapasitas negara. Negara yang bertahan jika mampu memonopoli kekuasaan dan menyediakan kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara juga ada beberapa. Yang pertama itu negara kesatuan. Negara kesatuan itu kekuasaan tertingginya dipegang oleh pemerintah pusat. Contoh negara kesatuan itu yaitu contohnya Indonesia, Jepang, Prancis, dan masih banyak yang lainnya. Kelebihan dari negara kesatuan ini yaitu kebijakannya cepat dan seragam. Tapi kekurangannya berpotensi sentralisasi yang berlebihan sehingga
Negara kesatuan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang kedua, negara serikat. Negara serikat itu kedaulatannya dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian. Contohnya Amerika Serikat, Jerman, dan Malaysia. Kelebihan dari negara serikat ini menghargai keragaman daerah, tapi kelemahannya koordinasinya lebih kompleks. Yang ketiga, negara konfederasi. Negara konfederasi ini gabungan negara-negara berdaulat untuk tujuan tertentu, tetapi tetap independen. Contohnya konfederasi Swiss, Uni Eropa, dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat, bentuk khusus atau campuran. Ini terbagi menjadi 4 bagian lagi. Yang pertama, uni, yaitu 2 negara yang bersatu di bawah satu kepala negara. Yang kedua, prefektoral, yaitu negara kecil yang berada di bawah perlindungan negara lain. Yang ketiga, negara mikro, yaitu wilayah kecil yang berdaulat, contohnya Vatikan, Monaco. Yang keempat atau yang terakhir, negara campuran, gabungan ciri kesatuan dan federal, contohnya Uni Emirat Arab. Sebelum kita masuk ke materi konstitusi, kita akan membahas sedikit tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau bisa disebut dengan UUD 1945. UUD 1945 adalah konstitusi tertulis dan hukum dasar negara yang tertinggi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. UUD 145 juga berisi tentang dasar negara, sistem pemerintahan, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Semuanya peraturan dan kebijakan di Indonesia harus bersumber dari UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 145. Adapun perbedaan UUD 1945 dengan UU atau undang-undang, yaitu undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR bersama Presiden untuk melaksanakan amanat dari UUD 1945. Undang-undang menjabarkan nilai dan prinsip konstitusi ke dalam aturan hukum dan yang konkret dan operasional. Posisi undang-undang berada di bawah UUD 145 dan menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan sehari-hari. Adapun sifat-sifat Undang-Undang 1945, yang pertama tertulis, berbentuk dokumen resmi yang sah dan mengikat seluruh warga negara. Yang kedua, fleksibel dan dinamis, dapat disesuaikan melalui amandemen sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, singkat dan supel, maksudnya yaitu hanya memuat aturan pokok, dapat dijabarkan lewat undang-undang. Yang keempat, fundamental, memuat norma dasar seperti Pancasila, kedaulatan rakyat, dan negara hukum. Yang kelima, berasal dari Pancasila. Semua undang-undang harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang keenam, mengikat dan memaksa. Berlaku untuk semua lembaga negara dan warga negara. Yang ketujuh, permanen namun dapat diubah. Maksudnya itu stabil sebagai pedoman yang tetap, tetapi bisa diamandemenkan serta konstitusional. Nah, kita sudah sampai ke materi terakhir, yaitu materi tentang konstitusi. Konstitusi itu berasal dari kata constitution yang berarti menetapkan dan membentuk. Secara umum, konstitusi itu adalah hukum dasar tertinggi yang mengatur dasar-dasar penyelenggaraan negara, pembagian kekuasaan, serta hubungan antar pemerintah dan rakyat. Menurut K.C. Wise, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Menurut C.V. Strong, konstitusi itu berfungsi membatasi kekuasaan dan menjamin hak-hak rakyat. Adapun hubungan konstitusi dengan lembaga negara yaitu sebagai sumber legitimasi. Maksudnya itu konstitusi memberi dasar hukum bagi lembaga seperti MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang kedua, mengatur hubungan. Konstitusi juga mengatur keseimbangan antara kekuasaan atau bisa disebut checks and balance antara lembaga negara. Yang ketiga, pengendali kekuasaan. Semua lembaga wajib menjalankan fungsi sesuai dengan batas yang diatur konstitusi. Yang keempat, pedoman etika dan moral. Nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 menjadi acuan moral dalam kebijakan lembaga negara. Jadi dengan demikian konstitusi menjaga agar kekuasaan negara tidak dapat disalahgunakan dan tetap berpihak pada rakyat.
Demikianlah penyampaian materi dari saya. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa kewarganegaraan, negara, dan konstitusi adalah satu kesatuan yang membentuk dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pemahaman ini, kita diingatkan bahwa setiap warga negara punya peran penting dalam menjaga tegaknya hukum dan nilai-nilai konstitusi demi terciptanya Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermanfaat. Kewarganegaraan memberi kita identitas, negara memberi kita rumah, dan konstitusi memberi kita arah. Ketiganya adalah fondasi yang menjadi Indonesia tetap berdiri dalam keadilan dan persatuan. Demikianlah dari penyampaian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Afifatus Syeda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.